Halo Kak Salsa. Halo Kareta. Kak Salsa dari mana kok? Kayak keringetnya Iya banyak nih. banget. Panas ya hari ini, lumayan ya. Lumayan lah. Kak Salsa habis kasih makan sama ternak-ternak yang di sebelah sana itu. Kalau ini Kareta dari mana? Dari yang sebelah sana juga. Oh, kasih makan Ya juga kan ya? ternak kita banyak nih, peliharaannya kan banyak. Iya nih. Kan harus dikasih makan semua. Iya. Betul nggak? Agak banyak juga ya ini di belakang nih, tapi Iya. kita baru ngeliatin sapi-sapi kita tuh baru makan di sana ya. Lahap-lahap ya Kak. Iya, tapi itu- kayaknya ada beberapa yang Iya. ini Kayaknya deh. ada yang lemes ya. Iya, kayak nggak- lagi aduh. lemes gitu loh, nggak Kenapa ya Kak? nafsu Kira-kira? makan gitu ya Oh, hari bener ini. banget. Kenapa ya itu ya? Mungkin nanti kita cari tahu Kak. Iya. Gimana? Kenapa itu sama sapinya pada gitu ya? Oh iya, kita udah ditunggu. Iya tuh. Siapa tuh yang nunggu tuh? Ada adik-adik. Ada adik-adik di sana. Shalom. Shalom. Hari ini kita mau memuji Tuhan dulu. Kita Pastinya. pastinya kalau itu. ya. Pastinya. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan. Kita mau berterima kasih sama Tuhan di pagi ini, di siang ini. Yuk adik-adik, Kak Salsa ajak untuk kita mengambil sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita memujikan pujian. Hatiku percaya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Mari adik-adik, Kak Salsa ajak buat lebih sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu Tuhan. Kasih Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa. Kak Salsa yang pimpin doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat Tuhan Yesus selama ini untuk kita. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan untuk kami di hari ini. Kami bisa memuji nama-Mu, kami akan mendengar firman-Mu, kami akan bersuka cita di hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami, berikan roh sukacita kepada kami Tuhan. Kami serahkan semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita mau lanjut nggak nih ceritanya? Lanjut dong, pasti ada yang di rumah penasaran kan? Kenapa ya? Itu kok sapi-sapinya tuh pada lemes, kayak makannya tuh kayak Nggak kayak biasanya. Iya, nggak biasanya senapsi makannya biasanya. kan banyak. Biasanya makan banyak kan, makanya gemuk-gemuk. Kenapa sih Kak Reta itu sapi-sapinya? Mungkin sakit ya? Kayaknya apa sariawan ya? Kayak Gak enak gitu loh kalau makannya. Jadi kayak lemes gitu, sakit. sapi bisa sariawan ya? Aduh, gak tahu juga ya. Mungkin kita nanti harus teliti sapi-sapi kita ya. Iya, betul, sakit betul, apa gitu ya. Buat adik-adik yang di rumah juga, kalau punya hewan peliharaan di rumah harus dirawat Kak Reta. Dirawat dengan baik. Dengan baik, diberi kasih sayang makan, juga. iya. Kita harus punya tanggung jawab itu juga. Karena kan kita kan udah menerima dia ada di bagian kita untuk Iya. kita merawat mereka. Betul sekali. Lalu kita memujikan apa Kak Reta? Apa sih? Apa ya Kak? Dengar dia panggil Oh, nama iya. itu Kak, kita menyanyi itu. Kalau dipanggil Tuhan Yesus harus dengar ya. Iya. Nggak cuma Betul Tuhan sekali. Yesus. Orang tua juga. Orang tua Panggil, juga "Ah, sini," atau harus namanya denger Kak ya. Salsa, sini Kak Salsa itu Oh, harus. Kak Reta. Wah. Boleh semuanya bangkit berdiri ya. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan.
ya loh. Oh, Ya, harus jangan, ya. Bentar. Oh, ya. Enggak boleh. Kareta, minta tolong beliin gula. Oh, nggak boleh Oh, gitu, nggak nggak boleh ya, boleh. harus. Iya, siap, Bu. Oke, Gitu. laksanakan. Laksanakan. Terus, kita mau nyanyikan apa lagi nih Kak Reta? Harus sukacita ya hari ini ya. Iya. Yang gini-gini lah, Kak. Yang gini-gini. Yang gerakannya gitu-gitu. Ayo, ya. siapa ingat Yang lagunya? gini-gini ya. Apa itu Kak? Nah, terus kita Puter-puter. muter-muter. Dan kalau muternya kebanyakan, aduh, Puyeng. pusing ini. Nanti Enggak jangan dong. banyak loh Kak Iya, muternya. nanti jangan banyak-banyak ya. Namanya kasih Yesus. Indah, oh indah. Iya. Iya. Tepuk tangan semuanya boleh loh. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Udah panas lagi nih kita. Aku pusing ini ya. Udah pusing ini, kebanyakan ini ya muter-muternya. Kita udah nyanyi, Udah nyanyi, udah senang-senang. udah seneng-seneng. Sekarang saatnya kita mau persembahan. Persembahan. Adik-adik di rumah siapin dulu persembahannya. Seperti biasa, lewat scan kode yang ada di layar HP laptop. Ya, minta tolong papa, mama, kakak atau orang Mbah atau dewasa siapa yang mendampingi. Ya, yang bisa untuk Ya, mendampingi. kalau nggak bisa boleh titipkan ke orang tua. Nanti biar orang tua yang membawa ke gereja. Kita mau nyanyikan apa Kika? Kasih Yesus lagi ya? Iya. Biar lebih semangat lagi Semangat ya. Kita pujikan kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. sudah nyanyi, Sudah, apalagi? sudah nari-nari. Sudah nari-nari, sudah bergerak-gerak, sudah sampai persembahan. berkeringat, sudah persembahan. Terus apa lagi Kak? Yang kurang apa ya? Apa ya?
mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Tapi kita harus percaya Kak, kalau Tuhan selalu memelihara kita, selalu menjaga kita. Selalu menjaga kita. Orang burung di udara itu Tuhan pelihara. Iya. Sapi-sapi kita Tuhan juga pelihara. Dikasih rumput yang hijau, iya. Enak, mungkin enak rasanya. Iya, tapi mungkin lagi mesti enak iya, mungkin ya. Betul sekali. Kita harus percaya ya Kak ya. Buat semuanya. Kita harus percaya bahwa Tuhan tuh pasti sanggup untuk melakukan semuanya. Kita memujikan Tuhan pasti sanggup. Kak Salsa ajak buat adik-adik di sini menyanyikan lagu dengan segenap hati adik-adik. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita mau pujikan dari awal dengan segenap hati kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti
tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Mari adik-adik ambil sikap doa yang baik. Kita mau datang sama Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Kak Reta yang pimpin, adik-adik berdoa sendiri. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu Tuhan, untuk penyertaan-Mu Tuhan sampai hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih untuk kesehatan yang selalu Engkau berikan kepada kami Tuhan. Tuhan, kami sudah mempersembahkan berkat yang telah Engkau berikan Tuhan, kiranya Engkau berkati persembahan kami Tuhan. Juga sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menuntun kami dan menyertai kami selama kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi menjelang siang. Nah, hari ini di bulan Juni ini kita mau belajar tentang aku bukan anak malas. Siapa yang di sini bukan anak malas? Puji Tuhan. Mesti adik-adik semua bukan anak-anak pemalas. Amin. Karena kita semua anak-anak Tuhan yang cinta akan Tuhan. Amin. Nah, malas itu adalah kondisi ketika seseorang atau kita menghindari pekerjaan yang harus kita kerjakan atau menghindari belajar. Ketika belajar kita hindari. Padahal kita memiliki potensi dan mempunyai energi kekuatan untuk mengerjakannya. Tapi kita tidak mau mengerjakannya, itu namanya malas ya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan yang malas, itu akan tidak menguntungkan hidup kita. Kita tidak akan menjadi orang-orang yang berhasil. Benar tidak? Kita mau lihat di dalam Amsal pasal 6 ayatnya 1 sampai 6. Semua sudah ketemu? Kalau belum bisa buka, minta orang tua untuk ngajarin buka ya. Kita mau baca bareng-bareng. Amsal 6 ayat 1 sampai dengan 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, di sini menjelaskan bahwa kita mau belajar dari seekor binatang yang namanya semut. Nah, semua pasti pernah bermain-main dengan semut, benar enggak? Nah, kita kalau sukanya ada semut lewat kita gangguin atau semut banyak yang berjajar-jajar gitu ya. Wah, kita suka iseng. Kita rusak jajarannya biar bagaimana ya mereka bisa jalan lagi enggak ya. Ternyata mereka masih bekerja, masih jalan terus. Wih, luar biasa ya semut itu. Semut sungguh luar biasa. Mereka binatang-binatang yang bekerja keras. Mereka tidak mengenal yang namanya, temanku sedang bekerja, aku tak tidur aja. Enggak. Temanku belajar. Aku tak nyantai-nyantai aja, enak-enak asik ngegame terus. Enggak. Tapi semut, dia selalu bekerja keras. Dia selalu mencari makanan adik-adik. Mencari makanan berarti ngelayan ya mas ya. Atau lapar terus, enggak. Tapi itu pekerjaannya semut. Dia selalu bekerja,
dan pekerja. Nah, ketika dia sudah waktunya memanen, dia terus memanen. Dan waktunya panas datang, mereka saatnya menikmati apa yang telah mereka kerjakan selama ini ya. Ketika mereka membawa makanan, mengumpulkan makanan, ketika musim panas mereka menikmati setiap makanan itu dengan tidak kekurangan. Nah, itu yang dikerjakan semut. Kenapa semut selalu bekerja keras? Yaitu karena mereka mengusahakan mengusahakan apa yang menjadi kebutuhan dia akhirnya nanti. Seperti kita anak-anak Tuhan. Kita harus belajar dari semut loh. Tadi perintah Tuhan loh di dalam Amsal 6 ayat 6. Coba kita baca sekali lagi. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk melihat semut adik-adik. Semut cilik adik-adik. Semut kecil. Tapi Tuhan menyuruh kita belajar dari mereka. Apa sih yang mereka lakukan? Adik-adik amati ketika kita melihat semut dimanapun kita berada. Ketika semut sedang berjajar-jajar, mereka pergi membawa makanan mereka untuk membawa ke sarang mereka. Mereka mengumpulkan dengan tekun setiap hari. Kalau adik-adik lihat, adakah semut yang lari ke sana sendiri tidak membawa apa-apa? Enggak ya, ternyata semua semut bekerja. Tidak ada yang malas-malasan, semuanya bekerja. Mereka bekerja keras untuk menghidupi kehidupan mereka. Kalau adik-adik yang masih sekolah, apa yang harus adik-adik lakukan? Ayo, siapa yang tahu? Apa yang aku lakukan ya? Biar kayak seperti semut. Nah, aku harus main game terus. Tidak mau belajar. Bantah aja perintah orang tua ketika disuruh mandi, suruh makan. No. Bukan ya? Bukan. Itu bukan ciri-ciri sebagai anak-anak Tuhan yang rajin. Tidak seperti semut yang rajin. Tapi ciri-ciri seorang pemalas. Ya toh? Kalau tidak mau bekerja, apalagi kita anak-anak sekolah nggak mau belajar. Saat ini ya pandemi, kita tidak bisa ke sekolah bersama-sama setiap hari. Kita harus belajar di rumah. Mungkin orang tua enggak bisa mendampingi ya waktu kita mau belajar. Orang tua ternyata sedang sibuk bekerja. Ya kita sebagai anak-anak yang harus belajar, ya kita belajar sendiri. Semampu kita dulu. Nanti kalau enggak mampu, ketika orang tua pulang, kita tanyakan kepada mereka, terus belajar dan belajar. Agar apa? Agar kita tidak ketinggalan dengan pelajaran. Agar kita sampai dengan apa yang kita menjadi cita-cita kita adik-adik. Kalau adik-adik punya cita-cita, pasti kita akan berusaha keras, benar enggak? Benar kan? Tidak mungkin kita punya cita-cita tapi kita malas-malesan. Belajar aja males. Ya toh? Enggak pernah mandi. Mungkin selama pandemi ini adik-adik kan di rumah terus. Males mandi sehari sekali. Kalau ingat, wah itu ada contohnya banyak. Jangan ya adik-adik, jangan seperti itu. Mandi ya waktunya mandi. Waktunya makan. Waktunya belajar. Belajar kapan toh belajar? Ya belajar terus. Jangan sampai ikut teman-teman yang tidak suka belajar atau malas. Mereka tidak peduli dengan kehidupan mereka selanjutnya ya. Kalau kita belajar terus berarti kita peduli. Masa depanku seperti apa besok ya? Makanya aku harus berusaha terus. Seperti belajar firman Tuhan juga ya. Kalau kita malas-malasan, kerohanian kita juga tidak akan pernah bertumbuh. Kalau kita terus malas. Benar? Kalau kita malas-malesan, kita akan hidup stagnan. Stagnan itu apa ya? Enggak kemana-mana, di situ terus gitu adik-adik. Ya. Nah, kita harus terus belajar seperti semut ini. Apa yang semut lakukan biarpun tidak ada pemimpinnya atau pengaturnya atau penguasanya ayat 7 dan 6 ya 7 dan 8 ya adik. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya yang menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Luar biasa ya. Semut ini enggak ada yang nyuruh adik-adik. Untuk kamu kerja terus gitu enggak ada yang nyuruh. Pemimpinnya juga enggak nyuruh. Tapi mereka bertekun untuk kehidupan mereka sendiri-sendiri. Mereka berusaha dengan keras. Dan akhirnya apa? Ketika musim panas mereka tidak kekurangan makanan. Namun apa? Mereka berlimpah-limpah dengan makanan. Seperti kita harus belajar. Belajar apa? Ya apa aja. Kita sekolah ya kita belajar tentang pendidikan kita. Kalau kita
firman Tuhan, anak-anak Tuhan kita belajar firman Tuhan ya, belajar firman Tuhan terus menerus agar apa? Pengertian kita terus bertumbuh. Amin. Nah, luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa tadi ya ayatnya, hai pemalas pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya. Tadi adik udah memperhatikan kan semut seperti apa? Dan firman Tuhan mengatakan dan jadilah bijak. Nah, kita harus memutuskan kehidupan kita ya toh. Kita anak pelajar ya harus belajar, itu harus kita putuskan, itu kita harus bijaksana. Jangan sampai kita terus main, tidak ada tujuan hidup kita. Sekolah punya tujuan, walaupun kita sekolah masih di rumah ya adik-adik. Tidak ada, mungkin ya masih sekali 2 kali dalam seminggu kita bisa ke sekolah atau ke tempat ibu guru ya, ke rumah guru. Kita belajar bersama, tapi waktunya sangat terbatas untuk kita harus belajar. Untuk kemampuan kita, asah kemampuan kita tidak mungkin sekali aja toh. Setiap hari kita harus berusaha belajar dan belajar lebih keras lagi. Agar apa? Besok kedepannya kalau kita sudah bersama-sama lagi, kita tidak menjadi orang yang bodoh. Benar? Tapi kita memiliki kemampuan. Amin? Haleluya. Nah, jadi kita harus terus belajar. Kita harus terus belajar agar apa? Kita menjadi bijak. Agar kita menjadi orang yang berhasil, agar menjadi orang yang sukses. Dan Alkitab selalu memperingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan ya. Akibat atau bahaya dalam kemalasan loh adik-adik. Dalam ayat 11 tadi dikatakan, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Menakutkan ya. Nah, kebodohan pasti akan datang atau menimpa orang-orang yang malas. Malas apa aja? Malas belajar, malas merenungkan firman Tuhan juga, kemengertian kita akan dangkal adik-adik. Nah, kita harus belajar ya agar kita tidak bodoh. Nah, kebodohan tidak menghampiri kita kalau kita terus belajar dan belajar agar kita tidak malas ya. Nah, kemalasan akan menghancurkan kehidupan kita, masa depan kita. Itu pasti. Maka adik-adik jangan pernah malas. Yang kedua, kebodohan itu akan datang secara diam-diam dan tanpa dirasakan. Tahu-tahu kita bodoh gitu aja ya. Bertumbuh setiap hari. Karena kita tidak mau belajar, tidak mau menyentuh buku atau menyentuh apapun. Kita harus kita senangnya kita sendiri. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan bahwa malas-malasan ya, tiduran. Bisa cuma tiduran, ayat berapa ya tadi ya? Mas Kak Mei lupa. Bentar. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi. Ini kerjaan orang malas adik-adik. Kerjaannya tidur atau nge-game terus. Tidak ada kegiatan yang lain. Sampai lupa segalanya ya toh. Disuruh makan. Tadi oh ya sebentar. Kita sudah main 1 jam lupa makan. Suruh orang tua, ayo ndang mandi. Sebentar. Masih asik nge-game. Tidak terasa sudah 2 jam berlalu. Sudah malam. Tidak jadi mandi. Itulah kerjaan orang-orang pemalas. Jangan sampai ada seperti itu ya. Nah, yang ketiga yang terakhir, kebodohan akan datang tanpa bisa ditahan. Tadi firman Tuhan seperti orang yang bersenjata yang tidak dapat engkau tentang atau engkau lawan dengan apa yang ada padamu. Nah, ketika ada orang yang bersenjata di hadapan kita, tahu pernah lihat film tembak-tembakan adik-adik? Tembak-tembakan itu apa ya? Film perang gitu ya. Ketika kita kehilangan senjata, ada orang musuh di hadapan kita ada yang bawa senjata, apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada yang dapat kita lakukan selain menyerah gitu. Selain menyerah kita kalah gitu ya. Karena kebodohan kita, karena kemalasan kita. Nah, firman Tuhan memberikan peringatan supaya kita anak-anak Tuhan tidak hidup apa tadi? Malas. Oke, katakan aku tidak malas, aku tidak malas, aku tidak malas, aku tidak malas. Oke, keren. Nah, maka dari itu bagi yang hidupnya malas hendaknya belajar kepada binatang kecil tadi apa yang namanya? Benar sekali adik-adik, semut kecil.
ya toh? Kecil. Kadang kita tidak sadar kita nginjak semut itu, benar enggak? Kita injak semut kecil itu, tapi Tuhan berkata kita harus belajar dari semut itu. Karena mereka sangat rajin bekerja. Nah, semut melakukan itu supaya tidak kelaparan atau tidak kekurangan persediaan makanan. Tadi sudah Kak Mei jelaskan. Karena siapa yang rajin mengerjakan segala sesuatu, dialah yang akan diberkati oleh Tuhan dan akan disayangi oleh Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yuk kita bersama-sama berdoa. Kita bersyukur karena Tuhan sudah selalu mengajarkan kita untuk bagaimana kita menjadi anak-anak Tuhan yang rajin bukan malas. Amin. Haleluya. Mari sikap tangan yang benar, kita berdoa seperti apa? Ayo, masih ingat berdoa? Oke, berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan buat setiap kami. Engkau mengajari kami untuk seperti semut Tuhan. Walaupun kecil mereka rajin bekerja. Mereka tidak pernah malas Tuhan. Mereka terus bekerja dengan tekun sehingga apa yang mereka butuhkan Tuhan sudah tersediakan. Karena ketekunan mereka, karena kerajinan mereka. Kami mau seperti semut Tuhan yang tidak mau malas-malasan Tuhan. Kami terus mau belajar dan belajar. Belajar apapun Tuhan. Melalui pelajaran kami atau melalui firman-Mu Tuhan, biar kami menjadi lebih bijaksana lagi seperti apa yang Kau perintahkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati sekolah kami, Tuhan berkati keluarga kami, kesehatan kami. Dan kami percaya Tuhan pandemi ini Tuhan berkati setiap kehidupan kami sehingga kami boleh menghadapinya dengan kekuatan yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati pekerjaan orang tua kami sehingga mereka boleh menghasilkan segala sesuatu Tuhan sehingga mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan berkati kehidupan kami selanjutnya. Biarlah setiap kami terus berpegang akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Akulah sang